Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 5 ayat 1, Saita Pujima Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 755 ayat 1, Haposan Ho Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini,
yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 622 ayat 2, Masai nal-nal di akka partikian. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu. Karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah, melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 463 ayat 3, Pasu-pasu tongosonmu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku.
Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 3. Upuji holong ni rohamu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayat 1, Hatani Jehovah, sambil mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Misericordias Domini hari ini, kita diarahkan firman Tuhan melalui topik Minggu dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kelahiran kembali orang Kristen merupakan kelahiran kembali ke dalam kebenaran. Dalam kelahiran kembali ini, kita dibersihkan dari dosa-dosa yang selama ini membelenggu hidup kita dan dari kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kita, serta diberi kemampuan untuk berjalan dalam kebenaran. Nah, sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali melalui keselamatan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa keselamatan dan penebusan itu diberikan Allah dengan harga yang sangat mahal. Allah menebus kita, melahirkan kita kembali bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas dan perak, tetapi oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Mengingat pengorbanan Kristus itu, sudah selayaknya kita menunjukkan rasa syukur kita melalui perubahan sikap hidup agar sesuai dengan firman Tuhan. Maka cara hidup kita yang lama, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, haruslah kita tinggalkan. Cara hidup yang sia-sia, yang hanya menuruti nafsu kedagingan karena dikuasai kebodohan, haruslah kita tinggalkan. Sebab itu semua sudah berlalu, sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, apa yang harus kita lakukan? Jemaat yang dikasihi Kristus, ingatlah bahwa penebusan yang dilakukan Allah itu berangkat dari kasih dan kepeduliannya kepada kita. Maka perubahan sikap yang harus kita tunjukkan adalah dengan hidup saling mengasihi serta menunjukkan kepedulian kepada sesama. Oleh karena itu, ketika sebelumnya kita hidup dalam keegoisan dan hanya mementingkan diri sendiri, maka ke depan nyatakanlah kasih dan kepedulian bagi sesamamu. Firman Tuhan dalam ayat 22 mengatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mengasihi itu tampak sederhana, namun mengasihi dengan ketulusan dan kesungguhan bisa menjadi sesuatu yang sulit. Sebab banyak orang mengasihi namun hanya tampak luar saja, wajah tersenyum, kata-kata ramah, namun hati berkata sebaliknya. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah mengasihi dengan ketulusan dan sungguh-sungguh. Yesus telah melakukannya terlebih dahulu melalui keteladanan yang Ia tunjukkan dalam pelayanannya, bahkan dalam pengorbanannya di kayu salib. Cinta kasih dan kepedulian yang Dia tunjukkan bukan sekedar saja, tetapi merupakan cinta dan kepedulian yang sangat sungguh-sungguh.
Maka demikianlah kiranya dengan kita. Cinta kasih dan kepedulian kepada sesama itu kiranya menjadi gaya hidup dan identitas kita sebagai orang percaya. Dengan demikian, gaya hidup itu menghasilkan dampak positif yang dilihat dan dirasakan banyak orang. Petrus mengingatkan hal itu kepada jemaat tujuan suratnya yang sedang berduka karena berbagai pencobaan. Namun meski sedang menghadapi pergumulan dan pencobaan, Petrus mengingatkan mereka untuk tetap menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesamanya. Sebab bukti kecintaan dan ketaatan kepada perintah Tuhan adalah dengan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas, sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, meski sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Maka saudara-saudara yang terkasih, di tengah kondisi baik ataupun sedang tidak baik-baik saja, sadarilah bahwa saudara adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali melalui anugerah penebusan Kristus. Buktikanlah dan tunjukkanlah identitasmu sebagai orang yang telah dilahirkan kembali dengan meninggalkan kebiasaan yang lama dan menjalani hidup dengan identitas yang baru, yakni orang-orang yang penuh kasih dan kepedulian yang ditunjukkan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Karena itu, selamat mengasihi dan selamat peduli. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menguatkan kami kembali, sekaligus menyegarkan ingatan kami bahwa anugerah penebusan-Mu melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit kembali menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kami, membawa kami ke dalam kelahiran kembali yang sudah seharusnya mencerminkan hidup yang baru sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin dikuatkan untuk menyatakan cinta kasih dan kepedulian kami kepada sesama, bukan hanya sekedar saja, melainkan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan dengan segenap hati kami. Kami yakin dan percaya melalui tuntunan Roh Kudus-Mu dan melalui kuasa yang Kau berikan kepada kami pasti Engkau mampukan untuk mewujudkan itu, menunjukkan identitas kami dan menunjukkan gaya hidup kami sebagai orang percaya yang telah Engkau lahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu mengakar dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan kedua sambil bernyanyi dari buku ND nomor 485 ayat 1, Dongani Au Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.